Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan ya kepada Subhanahu wa taala. Salam kepada Rasulullah SAW kepada sahabat sekalian. Ya semoga di masa nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Salam hormat, salam sehat kepada Gubes, ya master-master semuanya, Gus Hadi, ya semuanya, ya terkhususan kepada Mas Wira, ya Kang Wira, terima kasih monggo, ya kan. Salam hormat kalian semua, Mas Wira. Alhamdulillah kami dari Aceh, dari semalam dan kemarin malah ya sudah kumpul-kumpul, bahkan sudah ke Perlakuan. Ini alhamdulillah kami sudah di Depokan. Jadi ini kita buat judul ini bikin pagi lah, ya kan, sambil menghirup udara segar di pagi. Ya kebetulan di sini kan ada Kang Mas Wira, ya yang membimbing kita nanti apa yang perlu kita ambil, apa yang perlu dapat ujangan dari beliau nanti. Ya semoga ini ada parokohnya, ada dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang sia-sia semuanya, ya semuanya pokoknya apa yang ucapan daripada beliau nanti kita akan camkan semua dan kita lakukan semua, kita amalkan semua, sekaligus kita akan praktekkan semua. Dan kuncinya itu masalah harus ya mungkin sebelumnya mungkin ada dari ini dulu ya, perkenalkan dulu lah dari Master Kaja Ripayang. Itu ini channel beliau juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormatku kepada Gubes Sendang Sejagat dan para Master Wira. Saya minta terima kasih banyak udah membimbing saya dan para Tungku dan ini namanya siapa? Master Jafar. Tungku Mas Jafar Dari Aceh juga. Dari situlah itu kami pun kayak macam saya pun mendengarkan di sana kayak di Padepokan pun ada permasalahan. Iya benar-benar ya. Dan pun saya cuma baru tahu cuma sama siapa tuh Raden Syahwal. Rupanya banyak yang lain-lainnya permasalahannya. Nah makanya saya pun ngikut juga karena berurusan sama PSS, berurusan juga sama saya dan sama Tungku dan sama yang lain. Berarti Kami siap membantu. Berarti kalau Syawalnya bermasalah dengan PSS itu ikut bermasalah dengan Master Herman siapapun juga. Bukan Raden Syawal aja. Siapapun yang berurusan sama BSS yang ikut campur. Yang ikut campur itu berarti urusan kita juga. Nah, makanya kami siap menurun tangan walaupun darah keluar. Mungkin selanjutnya diperkenalkan dulu mungkin dari ini dulu dari Master Jafar dari Aceh juga. Mungkin salam kenal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, karena saya pun dari Aceh dengan Jafar, Master Jafar ya. Nah, kalau emang ada masalah apapun kami siap turun tangan. Kasih tahu aja Master Jafar, soalnya kita nanti kan TIJ juga ikut juga nih. Maksudnya di Aceh di mana Master? Nah, kalau saya di Aceh di Pentut, Lusmawe. Terus Master datang daerah Buntet ya Mas ya. Kemarin saya pernah daerah Buntet. Tapi saya masuk ke dalam daerah. Ya udah, ini satu ke atas ya. Ini Master yang dituakan juga, yang dimudahkan juga di PSS juga dari Aceh. Berarti beliau dari Aceh. Ya, assalamualaikum Salam ya, silakan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam hormat, salam sayang pada guru besar kami Mamat Karyo. Amin. Salam sayang kepada Master dimanapun berada. Saya adalah Master Rahman yang dipanggil sehari-hari Pak D Singkohor. Nah, ini saya mengenalkan diri bahwa saya ini murid termuda tapi tidak tertua. Di sinilah dituakan sama sesama master. Maka di sini saya memperkenalkan diri kepada sesama murid. Jadi supaya kenal, karena di sini saya dengar ada permasalahan, saya datang dari jauh-jauh. Saya dari itu memastikan, Aceh, itu memastikan benar enggak ya? Ya benar. Ini saya dari Aceh Singkil, jauh dari pelosok yang paling ujung. Dijangkau dari Banda Aceh ya jauh, dari Medan juga jauh. Karena tempat kami ini mengelilingi pulau istilahnya, bisa dikatakan seperti itu. Bahkan di sini kami ketemu semua sama para master
mengobati masal di Perlak. Perlak Aceh Timur. Masal. Pengobatan masal ya. Benar. Nah, dan saya pun ketinggalan karena saya datangnya itu sampai di Padepokan ini saya jam 4 pagi. Bahkan beliau ini semua para Master Wira ini semua jam 2 Sudah jadi berangkat. saya sudah berangkat. Jadi Perlak. saya ketinggalan sepur. Kalau Anda tahu sepur itu tinggal kereta api. Ketinggalan kereta. Iya, Oke, gitulah. terima kasih Mas Iya, Nur, iya, kata perkenalkan sama-sama. dirinya. Nah, jadi netizen semuanya perkenalkan diri ya. Jadi untuk mendukung channel kita ini ya kan untuk berkembang dan terus bisa Anda saksikan di notifikasinya. Jangan lupa subscribe ya dan like and comment ya sekaligus share gitu. Jadi biar di Aceh nanti seluruh kita Indonesia ini yang kita satukan, insya Allah moga-moga channel ini berkembang gitu. Terima kasih atas doa Anda, dukungannya, like-nya ya kan, subscribe-nya, share-nya juga. Selanjutnya nah kita persilakan ya kan kepada Master Wira. Inilah beliau yang membimbing kami ya selama ini, baik secara online, baik secara tidak langsung ya berarti online ya. Nah, jadi kami dulu bermimpi loh, ya kan, bermimpi bisa Bermimpi dengan ingin berjumpa. iya, bermimpi mau Masya ketemu Allah. beliau. Jadi Masya Allah. alhamdulillah dengan hidayah daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah di tengah-tengah kita pada hari ini ya, sudah membimbing kami. Moga-moga beliau juga nggak bosan-bosannya Master ya. Siap, Master Kang yang salam hormat kami Master Siap, yang siap, untuk siap. Master Wira. Bimbing kami Master. Bimbing kami sampai sejadi-jadinya ya, sampai Siap. Syawal pengkhianat itu semuanya. Walaupun sekarang ini untuk benteng perisai kami sudah ada, tambahkan lagi Master. Ya, tambahkan lagi untuk membackup lebih isu-isu yang berkembang selama ini. Oke, silakan monggo Master. Ya, salam hormat kami untuk Master. Master Wira, silakan. Sama seperti yang saya bilang kemarin itu kan, kalau untuk rasa, biar rasa itu yang memberi rasa, jangan kita minta rasa. Rasa itu bukan cakra ya. Ya, cakra rasa itu kan bisa menjadi cakra. Cakra itu kan adalah energi, Netizen simak ya. itu energi. Jadi biar aja rasa itu yang memberi rasa. Karena jangan gitu. Iya. Kalau memang dia berupa energi, pasti dia memberi rasa. Ikutin aja rasanya. Itu nggak usah kita tarik Master. Maksudnya biar energi yang Ini beda dengan cara kita menarik cakra ya. Ini kan kita cuma pingin tahu rasa. Inilah ilmu yang dasar bilang. Pingin tahu rasa. Iya, subhanallah. Itu baru kita cuma biar aja rasa itu yang memberi rasa. Ikutkan aja. Benar. Baru di saat kita mau menarik energi, itu kita harus menggunakan sugesti. Kita tarik, kita sugestikan, kita narik apa energi yang ada di dalam sekitar. Benar ya. Baru setelah terasa kunci kan. Itu kuncinya Master sugesti kita. Misalnya kita mau kunci di Bisa disugesti. lengan aja gitu. Ya, disugestikan aja. Bukan pakai wiritan. Pakai wiritan. Iya. Nomor 3 ya. Nomor 3 Master. Nomor 3 ya yang ganjil. Disugestikan. Baru setelah itu baru kita rasa. Nah, itu nanti energi akan memberi rasa. Dari situlah makanya banyak master-master yang bilang, "Master, saya rasanya macam kesetrum. Saya rasanya macam panas, macam dingin." Itulah yang dikatakan energi. Energi, alhamdulillah, subhanallah, kuasa Allah ya. Iya. Ya, Dan terus silakan. yang namanya kodam-kodam itulah maksudnya sebenarnya. Ya itulah energi. Kalau kita bahasa kodam kita nih lebih cenderung ke energi. Bukan kodam sosok jin ini segala macam bukan. Oh gitu. Jadi kita dengar kodam itu, Ya, itu maksudnya apa tuh? energi. Dibentuk, diciptakan atau memang bawaan itu gimana Master? Itu bisa tercipta dari sugesti. Ya. Berarti kita di sini tuh yang Master setelah pelajari ya selaku senior kami Master ya. Berarti di sini kita nggak apa namanya tuh nggak ada kodam gitu ya. Nggak ada. Tapi saya dengar juga di Jabaran Guru ya Master ya. Katanya di sini kita kan nggak membawa kodam, Memang ya. ini membawa kodam, tapi bisa ternak kodam. Itu sampai sekarang kami masih bingung itu. Nah, Nggak bawa kodam, tapi bisa ternak kodam. Nah, Tadi- monggo Master berikan Master. karena setiap kita makanya disuruh dulu kan, kalau bisa dari tempat yang tenang, Hmm. tempat yang berbeda. Karena setiap yang berbeda, tempat yang berbeda itu energi akan berbeda-beda. Yang tenang gitu Master. Setiap kita menghadiahkan Al-Fatihah buat mereka, mereka pasti mengenali kita. Dan kodam itu bisa kita ciptakan dengan sugesti. Netizen ya, ya juga ilmu untuk Anda, tuntunan untuk Anda. Sama Dengarkan halnya tadi. seperti orang, Ya, kodam bisa diciptakan. ya, sama seperti orang yang dibilang kena santet. Kena santet katanya udah kena santet 20 tahun atau 23 tahun. Kalau sejatinya santet 3 tarikan nafas meninggal.
Kalau sejatinya santet, maksudnya kalau betul-betulnya santet gitu ya. Betul-betul santet 3 tarian napas itu meninggal. Jadi yang sampai digunakan sampai berpuluh tahun itu kok. Bukan apa pengaruh pikiran, dia tersugesti sama omongan-omongan orang. Contohnya dia pergi ke tempat paranormal bilang, oh Anda seperti kena ini. Jadi tersugesti dari pikiran. Berarti santet yang sampai kelamaan gitu berarti dia ciptakan sendiri itu Mas? Dia menciptakan sendiri. Berarti itu namanya sugesti. Ya, sugesti. Oh iya, monggo Mas ya. Dia ada kalau kita menganggapnya ada, dan dia tidak ada kalau kita menganggapnya tidak ada. Wow, luar biasa ya. Berarti kalau sejatinya santet 3 tarian napas meninggal. 3 tarikan napas. Ya, bukan 3 menit. 3 tarikan napas. Ya, dead ya. Dan itu Iya. artinya santet. Jadi makanya kita kan perlu juga buat master-master ini kan Bener ya Mas. untuk pengalaman bahwasanya mereka kena santet apa segala macam, enggak semuanya itu dibilang santet. Oh, berarti dia tersugesti dengan pikirannya ya. Karena mungkin dia udah berobat, nggak usah lah kita bilang berobat kurang pintar. Nanti dia sakit perut ataupun apa, dibilangnya ada orang bilang, oh coba pergi ke sana, mungkin ada yang ganggu apa segala macam, belum tentu. Itu kita dari sugesti dia, oh bapak kena seperti ini, seperti ini. Jadi dari sugesti dia itulah menciptakan itu tadi, karena dia udah berpikir. Makan Mbak Ter. Berarti itu satu pulau juga ya Mas Ria. Maksudnya dengan dia merasakan kekosongan diri ya kan, lebih-lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama dia melalaikan diri gitu kan, baik sholat ataupun sholawat sebagainya, itu tiba-tiba dia kan pertama dulu kan sudah tersugesti dengan dirinya bahwa saya ini diguda-gudain orang ya kan, atau mau disantet gitu. Terus dia datangi guru, apa tuh, dukun ya. Berarti sampai ke dukun ya kuat lah. Berarti dukun itu ya disugesti, ditambahin lagi sugestinya. Iya. Nah, sehingga dia kan bisa berobat ke dukun itu lagi. Iya. Ya monggo Mas. Nah, Jadi bisa kan seperti itu. karena kan sudah saya bilang tadi bahwasanya kita bisa menciptakan sugesti. Apa yang ada di pikiran kita bisa jadi sugesti dan kita betul-betul ada. Lalu kita menganggapnya ada. Walaupun itu memang dikirim orang. Kan ada Walaupun juga, dikirim orang, disantet lah istilahnya. tapi kalau kita menganggap itu nggak ada, Ya nggak jadi, nggak nggak mempan. jadi, nggak mempan, terpenting gitu ya. Kita abaikan soalnya. Kita nggak mau kok. Kan kita nggak mau. Iya. Selama ada pengobatan, Dikasih tapi nggak mau. Ya monggo Mas. selama ada pengobatan di sini kan walaupun dia ada energi negatif, kita nggak pernah bilang kalau itu ada energi negatif. Kita selalu kasih masukan-masukan yang positif bagi si pasien. Walaupun dia menyadari, seharusnya kan sebenarnya dia tahu di dirinya tuh ada energi Dan kita yang pun nggak tahu. bagus, yang negatif ya. Tapi di PSS ini kita ya lebih-lebih kan Mas Rira kan sudah banyak menangani ya pasien-pasien ya. Berarti walaupun dia sendiri sudah merasakan itu ada energi nggak bagus di tubuhnya itu, yang dari sini, yang dari PSS kita nggak menambah lagi, maksudnya nggak kita bilang lah ya, yang bahwa di dalam tubuhnya itu ada energi negatif. Kita tetap kasih masukan-masukan positif. Karena semua itu dari pikiran. Jadi kalau pikiran dia bisa berpikir positif, mudah-mudahan itu nggak akan terjadi. Gitu. Ya. Jadi makanya karena kena santet atau apa kemarin nggak ada itu semua. Kita anggap aja nggak ada itu semua. Karena jujur santet itu nggak segampang itu masuk. Benar. Kalau kita memang mengabaikan dia, nggak akan segampang itu santet masuk ke tubuh kita. Kenapa Pak santet bisa masuk ke tubuh kita? Karena apa, kita sudah tersugesti dan kita sudah kalah sama sugesti. Yang bahwa kita karena menganggapnya dia ada, Iya. makanya dia Ada. ada gitu ya. Alhamdulillah ya. Netizen ya, jangan lupa ini juga ilmu untuk Anda semuanya ya kan. Ini sudah banyak yang diuraikan, banyak lagi nih yang akan ini baru secuil ini ya sama Master Wira. Nah, ini jadi pengetahuan juga buat Anda. Ini real ya, sebagai ilmu untuk kita semuanya, lebih-lebih netizen yang mungkin selama ini kita kan dengar aja ilmu kebatinan kan, tentang perdukunan, tentang santet. Nah, berarti ini baru sedikit aja kita dibuka cakrawala, kita berpikir sudah tahu. Berarti santet itu kalau kita menganggap itu ada, makanya dia ada. Nah, berarti itu karena terlebih dahulu kita sudah mensugesti diri kita sendiri. Tapi bukan berarti santet itu nggak ada. Santet itu memang ada. Benar. Oh iya, monggo. Kalau kita nggak kuat-kuat ya disantet yang masuk, apalagi kena sugesti. Berarti tadi yang maksudnya Master itu, walaupun iya sebenarnya tuh santet itu kan ada ya. Kalau dulu masa kan kita kan dari zaman Rasulullah aja ya, Rasulullah sendiri juga pernah terkena dengan bubul ya, yang dicampakkan ke sumur oleh, kalau nggak salah, ke orang dari sekelompok Yahudi lah ya kan, karena kan berbagai macam akal liciknya itu Rasulullah kan mau dibunuh gitu, mau dibunuh secara fisik, bahkan nggak sanggup dengan fisik.
sampai kan dipukul. Berarti itu boleh itu ya sejenis santet ya. Iya. Berarti ada dong master. Memang ada, kan saya juga bilang kalau santet itu ada. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Allah, kalau memang ini kehendakmu, aku siap menerimanya. Itu yang harus bisa dicerna. Keikhlasan. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, kan ada segampang itu santet masuk. Wow. Dari situ harus bisa kita cernakan. Makanya alhamdulillah Rasulullah nggak kenapa-kenapa kan. Benar-benar Dia ya. nggak mempercayai seperti itu. Dia tahu bahwasanya dia dikirim seperti itu, tapi dia cuma serahkan diri sama Allah. Berarti kuncinya keikhlasan. Saya gini maaf ya, Boleh ya. saya kan bisa dikatakan berkali-kali Benar-benar. ada kiriman. Memang, tapi saya istilahnya saya dikatakan yang dikatakan Mas Wira tadi, jangan tersugesti oleh kiriman-kiriman tersebut. Jadi kita tidak yakin dan tidak percaya bahkan itu ada kiriman sehingga tidak masuk lah. Nggak tembus. Karena kita bisa dikatakan sedikit-sedikit ada pada badan Di samping kita berdiri diri ya karena Allah Subhanahu wa taala itu benteng yang utama ya. sehingga itu berkali-kali bahkan berkali-kali itu diserang maunya diserang tapi alhamdulillah Terhalang gitu ya. terhalang sehingga sampai sekarang kan sampai kemarin pun masih mengancam kan saat itu Bentar maaf Master. Iya. Itu masternya